What evidence do you have that 2,000 years ago there was an Islamic Injil? What evidence do you have? Through the Quran. The Quran is So no evidence then? No, the Quran is Yeah, evidence. that's a claim. Can you show me where the Quran says that it's corrupted? Ask the Quran, eh? That's fair. I don't know much about the Quran as well. But All they do Ya, kita melihat sebenarnya tuduhan-tuduhan Islam terhadap ahli kitab di ayat-ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa tidak jelas terjadi pemalsuan teks. Kalau kita lihat bahwa baik di Al-Baqarah 42, An-Nisa 71, ya, kemudian Al-Baqarah 78, ya jelas-jelas di situ disebutkan yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi, most of them orang-orang Yahudi, ya walaupun disebut juga ahli kitab, tapi konteksnya kita lihat bahwa kebanyakan adalah untuk ditujukan kepada orang-orang Yahudi, adalah verbally distorting the message in their books. Artinya secara melalui mulut memutarbalikkan message, pesan-pesan yang ada di dalam Alkitab, ya. Jadi tidak tertulis memalsukan teks atau merubah. Dan disebutkan bahwa ayat-ayat seperti Al-Baqarah 42, kemudian Ali Imran 71 itu menyembunyikan firman Allah, ya. Menyembunyikan firman Allah. Menyembunyikan berarti tidak merubah. Ada teks tapi disembunyikan. Teksnya tidak dirubah tapi disembunyikan. Kemudian kalau di Ali Imran 78 dan An-Nisa 46 itu tidak percaya kepada semua bagian dari kitab suci mereka, ya. Kalau tidak percaya berarti tidak merubah teks juga toh. Ya kan? Teksnya ada, tidak dirubah, namun hanya mereka tidak percaya, ya, menyangkal, ya. Kemudian juga ada di QS Al-Baqarah 85, tidak mengetahui apa yang sebenarnya diajarkan kitab suci mereka sendiri. Nah, tidak mengetahui juga tidak berarti merubah secara teks. Jelas di ayat-ayat ini sebenarnya tuduhan Islam terhadap ahli kitab dalam mostly adalah orang Yahudi tidak sama sekali mengatakan bahwa teks Alkitab sudah dirubah-rubah, ya. Nah, kemudian kalau kita amati narasi-narasi standar tuduhan, saya katakan tuduhan di sini karena memang kalau kita teliti dasar-dasar ayat Al-Quran yang dipakai Muslim untuk menuduh bahwa Alkitab, Torah, dan Injil sudah dipalsukan dalam pengertian penggantian teks adalah lemah. Namun karena didengung-dengungkan sejak awal abad ke-9, ke-8, ya, sebelum Ibnu Hazm, yaitu oleh Abu Usman al-Jahij, Ibnu Hisam, ya. Jadi tadi ada Abu Usman al-Jahid dan juga Ibnu Hisam. Nah, sejak itulah banyak pemikir-pemikir Muslim abad selanjutnya termasuk At-Tabari yang saya dapat informasinya kemungkinan beliau adalah seorang mu'alaf, ya. Nah, tuduhan-tuduhan ini pada tahun 1932 oleh seorang apologet dari Nigeria, Adeleke Dirisu Ajijola, ya, yang bernama Adeleke Dirisu Ajijola, yang banyak menulis buku
Ya, dia seorang apologet Muslim yang banyak menulis buku, pemikiran-pemikirannya, misalkan judul bukunya Historical Jesus, The Hijacking of Christianity, The Myth of the Cross, wah judulnya ngeri-ngeri semua, dan sebagainya, mengilhami cara-cara apologet Muslim masa sekarang. Misalnya, kekristenan menghijack agama Yahudi, ya, kekristenan menghijack agama Yahudi katanya ya. Kemudian menuduh Rasul Paulus, ya. Wah, itu sudah terkenal ya. Dan argumen-argumen bahwa Alkitab dan Injil ditulis oleh manusia. Ya, padahal juga Al-Quran juga ditulis oleh manusia, tidak ada buku kitab jatuh dari langit, tidak ada. Semua ditulis melalui tangan-tangan manusia ya. Dan terlebih lagi adalah Injil ditulis orang-orang yang tidak mengenal Yesus secara langsung. Nah, ini juga tuduhan yang sangat umum ya, kalau kita lihat semua di pihak Islam pun juga sirah sejarah Nabi Muhammad, kemudian hadis-hadis, tafsir juga ditulis sekian ratus tahun setelah kehidupan Nabi Muhammad ya. Artinya Nabi Muhammad juga nggak tahu ya, tidak mengenal langsung dengan penulis-penulisnya gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Sebenarnya kalau kita melihat teolog-teolog Muslim awal seperti At-Tabari, ya, At-Tabari 932 Masehi abad 10, dan Ar-Razi, Muhammad ibn Zakaria Al-Razi 925 abad ke-10 ya, sejaman ya, menyatakan bahwa tuduhan perubahan dalam Alkitab baik dalam Perjanjian Lama dan Injil itu hanya dalam taraf ma'ani. Ma'ani itu bahasa Arab yang artinya makna. Jadi hanya berbeda makna, bukan perubahan teks. Ya. Namun pandangan ini kemudian mengalami evolusi, kemudian menjadi perubahan-perubahan yang dalam taraf teks. Artinya dari perubahan hanya makna, berubah tujuannya menjadi perubahan yang dalam taraf teks atau tahrif bilafas. Ya, tahrif itu perubahan ya, bilafas. Ya. Nah, jadi ada perubahan dari hanya katanya, hanya makna, sekarang menjadi perubahannya di teks. Yang didukung oleh teolog-teolog Islam seperti Ibnu Hazm, ya, dari Spanyol, kota Cordoba, ya, abad ke-11, dan Al-Biruni, abad ke-11 juga, 1050. Dan kalau kita lihat, kedua pemikir-pemikir Muslim, Ibnu Hizam dan Al-Biruni, ini semua hidup pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa keemasan Islam atau Islam Golden Age. Ya. Nah, kita bisa melihat jadi abad ke-10, abad 11, ya. Kemudian Ibnu Hizam bersikeras bahwa Injil dan Alkitab telah mengalami pergantian atau tabdil, diganti ayatnya, dan tahyir, arti aslinya dirubah-rubah atau dipalsukan. Ini benar-benar sebuah tuduhan yang sangat serius, kalau saya boleh katakan, karena justru harusnya bukti-bukti harus disampaikan oleh pihak yang menuduh. Ya. Jelas ya? Sedangkan Ibnu Khaldun, ya, teolog Islam abad ke-14, 1332, di Tunisia, mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen hanya salah menafsirkan Injil dan Alkitab, terutama soal nubuat kedatangan Muhammad. Nah, kalau kita lihat, jelas sekali bahwa tuduhan-tuduhan ini mengalami evolusi, yang dulunya hanya tuduhan-tuduhannya hanya perubahan pada taraf ma'ani atau makna, ya, tidak merubah teks. Kemudian pada abad ke-10, ke-11, ya, baru ada perubahan bahwa tuduhan itu, perubahan itu dalam taraf teks atau tahrif bilafas.
Dan itu pun pada abad selanjutnya banyak teolog-teolog dari Muslim sendiri pun juga masih bertentangan. Contohnya adalah Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa hanya salah tafsir ya oleh orang Yahudi dan orang Nasrani ya, seperti itu. Jadi sebenarnya juga ini menarik ya. Kita harus melihat sejarah tuduhan-tuduhan ini berevolusi, berubah-berubah terus ya. Ya, kita sekarang melihat bahwa tuduhan terhadap perjanjian baru, saya mengambil salah satunya dari komentator dari Yusuf Ali. Kalau Anda mengetahui bahwa Yusuf Ali ini adalah penerjemah Al-Quran dari Arab ke Inggris ya, dalam bahasa Inggris yang sangat terkenal. Beliau mengatakan bahwa Injil yang dibicarakan oleh Al-Quran bukanlah Injil yang sekarang, perjanjian baru sekarang. Bukan keempat Injil yang sekarang diterima sebagai kanonik sah. Nah, ini juga tuduhan sangat serius. Pertanyaannya, Injil yang dimaksud atau Injil versi Islam itu yang mana? Dan di mana? Ya. Buktinya juga tidak jelas. Dan mereka juga tidak bisa membuktikan Injil yang mana sebenarnya yang dimaksud. Ya. Kemudian ditambah juga dengan tuduhan-tuduhan kepercayaan Kristen terhadap ketuhanan Kristus sebagai anak Allah. Nah, ini nanti akan kita bahas. Saya akan bahas di bagian kedua, season kedua, yaitu menjawab tuduhan Islam tentang ketuhanan Yesus. Saya akan bahas ke bagian kedua. Jadi tuduhan-tuduhan ini kalau Anda lihat berkembang terus, berubah-berubah terus, dan tanpa bukti yang kuat. Nah, dan kalau Anda lihat bahwa ada argumen yang mengatakan bahwa kenapa Injil ditulis dengan bahasa Yunani sedangkan Yesus menggunakan bahasa Aramaik? Nah, ini juga tuduhan sangat umum karena jelas-jelas kalau Anda lihat di Ask Islampedia itu dijelaskan bahwa kata Injil pun itu berasal dari bahasa Yunani. Kata Injil yang di dalam Al-Quran, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, itu juga dari bahasa Yunani kuno, yang artinya kabar baik, berasal dari kata euangelion, ya, kabar gembira. Ya. Dan Injil dalam pengertian kekristenan itu bukan Injil yang kitab dari surga turun, dari langit diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa atau ke Yesus. Namun Yesus sendiri itulah yang adalah sebagai kabar baik, sebagai euangelion, sebagai Injil. Ya, kabar baik bagi sekalian alam, bagi rahmat bagi semua alam, ya. Jadi bukan buku Injil itu, tapi Yesus sendirilah yang sebagai kabar baik, sebagai euangelion. Ya. Jadi sangat-sangat berbeda yang dimaksudkan dalam pengertian Islam dan dalam pengertian kekristenan. You believe that Allah revealed the Injil to Jesus, right? Not the one you have it now. Exactly. Now, where's your evidence of the Islamic Injil ever existing? What evidence have you got? Through we believe the Quran. That's why we believe the Quran. Quran No told us. evidence then. No, Through the, So zero evidence. no, we believe the Quran. If the Quran says yes, but we don't have that. Okay. What evidence do you have that 2,000 years ago there was an Islamic Injil? What evidence do you have? Through the Quran. The Quran is So our no evidence then. No, the Quran is That's evidence. a claim. Do you understand the difference between a claim and a fact? Yeah. Between a claim and evidence? Okay, in that case, Quranic claim Yes. that there was an Islamic Injil is I not agree with proof you. that there was but an Islamic Jesus Injil. never claimed a New Testament. This is the difference. Jesus never claimed. Again, so that's it's not why I yeah, believe. so it's That is not why I believe in the New Testament. same as this newspaper. No, you're not listening. You're not listening. You're not listening. I'm listening. Listening? The correct Bible. This is a corrupted one. So where's your proof? From the Quran.
From the Quran? Yes. Can you show me where the Quran says that it's corrupted? Ask the Quran, eh? That's fair. I don't know much about the Quran as well, but One- I don't hold on. Where's your evidence that there was an Islamic Injil? In the Quran, I told you many So times. no evidence. I say in the Quran. Here's the difference between Christianity and Islam about the New Testament. When we say that the New Testament was there in the first century, we have evidence. We have material evidence, actual copies of the New Testament from the 2nd century, which means that it was written earlier than the 2nd century, in the 1st century. Secondly, we have quotations from the Church Fathers quoting the New Testament, meaning that the New Testament was there in the 1st and the 2nd and the 3rd and the 4th and the 5th and the 6th centuries and the 7th century. But Muslims claim that there is this Arabic Injil that was given to Jesus. And the Quran have nothing to say. The Muslims claim that there was an Injil given to Jesus. In 7 centuries, we don't have a single fragment of this Islamic Injil. Nothing. So Muslims can offer zero, nothing, nada, in terms of evidence. Ya, mari kita lanjutkan, yaitu bahwa pandangan dan tuduhan Islam tentang Alkitab ini sangat prematur ya. Logikanya adalah jika Alkitab dan Injil sudah dipalsukan secara makna dan teks, tahrif bilafaz, maka pertanyaannya adalah bagaimana Allah memerintahkan Muhammad untuk bertanya kepada pembaca-pembaca Injil dan Torah dalam Quran surat Yunus 94 ya. Kalau memang pada abad ke-6 ke-7 tersebut Injil atau Torah sudah dirubah-rubah baik secara makna maupun secara teks, ya bagaimana Allah masih memerintahkan nabi terakhirnya untuk bertanya kepada pembaca-pembaca kitab tersebut gitu ya. Saya kira ini juga tidak bisa dijawab dengan baik oleh mereka gitu ya. Kemudian juga dalam QS Al-Kafi ayat 27 jelas bahwa firman-Nya atau kalimat-kalimat Allah ini tidak dapat dirubah-rubah. Di situ disebut sebagai Kitabi Rabbika. Kitabi Rabbika ini kitab Tuhanmu. Kitab Tuhanmu kan tidak hanya satu, Al-Quran, tapi kitab Tuhanmu itu ada banyak. Kitab Tuhanmu, Kitabi Rabbika. Ada Zabur, ada, kalau di Muslim Zabur ya, itu sebenarnya Mazmur ya, Mazmur Daud ya. Kemudian ada Torah, Musa, kemudian ada Injil, ya, Isa atau Yesus, ya, ini versi Islam, dan juga ada Al-Quran. Jadi sebenarnya yang disebut kitab Tuhanmu itu tidak hanya Al-Quran. Jelas karena kitab Zabur atau Mazmur Daud, Taurat, dan Injil pun berisi kalimat-kalimat Allah gitu ya. Dan disebutkan bahwa di QS atau Quran surat Al-Kahfi 27 ini jelas-jelas disebutkan tidak ada yang bisa merubah kalimat firman-Nya. Ya, jelas itu. Ya, ada argumen yang mengatakan, "Oh, enggak, Pak. Ini hanya yang dijaga hanya Al-Qur'an." Nah, saya pikir ini terlalu naif lah ya. Kalau yang dijaga hanya Al-Qur'an, karena bagaimanapun semuanya adalah firman-firman Allah yang pasti Allah akan menjaga dari awal abad, dari awal penciptaan sampai kiamat, kan seperti itu. Logika yang normal kan seperti itu. Ya. Tuduhan ini kalau saya lihat ada ketidakcocokan kalau kita bilang sebagai
tension, ya, ketegangan internal, ya. Karena justru klaim-klaim dari Muslim sekarang tidak cocok dengan apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Lebih jauh lagi adalah terdapat sarjana atau scholar yang bernama Richard Bell tahun 1872, dia hidup sampai 1952 ya. Ya, itu menyatakan bahwa tidak masuk akal untuk menganggap bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen akan bersekongkol bersama untuk mengubah perjanjian lama. Nah, ini sangat masuk akal karena disebutkan di situ adalah perasaan orang-orang Yahudi mereka terhadap orang-orang Kristen waktu itu zaman setelah abad ke-1 terus sampai ke-2, ke-3 selalu bermusuhan. Ya. Jadi kalau Anda baca sejarah ya Yudaisme itu jelas orang Yahudi memusuhi orang Kristen. Nah, kalau mereka merubah perjanjian lama, dan kitab perjanjian lama ini kan diakui Kristen juga sebagai perjanjian Allah kepada nabi-nabi perjanjian lama, ya. Jadi tidak mungkin mereka Yahudi Kristen ini bersekongkol merubah perjanjian lama, ya, hanya untuk menghadapi Islam atau Muslim. Ini kan logika yang sebenarnya sangat clear gitu ya, sangat terbuka dan semua orang bisa berpikir normal ya. Ya, itu satu. Kedua, kalau kita melihat sejarah perjanjian baru itu disalin dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Kelima, keenam, ketujuh itu hampir 5.700 salinan atau manuskrip kuno. Belum yang disalin dalam bahasa Latin itu lebih dari 10.000 manuskrip kuno. Belum lagi yang disalin, dikutip dari bapak-bapak gereja, mengambil kutipan dari perjanjian baru, dari abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu lebih dari ribuan juga. Gitu loh. Sehingga kalau ada perubahan, bagaimana bisa kompakan? Pertanyaan saya adalah, bagaimana merubah semua manuskrip yang jumlahnya ribuan tersebut, yang tersebar di seluruh Timur Tengah, ada di Mesir, ada di Libanon, ada di Bizantium, ada di Romawi, ada di Palestina, ada di macam-macam, ya. Libanon mungkin, ya. Pada waktu itu Syria, ya. Bagaimana bisa mengkompakkan manuskrip-manuskrip tersebut untuk dipalsukan, dirubah teksnya secara bersamaan di teks ini, di ayat ini? That's quite impossible. Ya. Sangat-sangat tidak masuk akal. Ya, selanjutnya kalau kita lihat, penolakan Muslim terhadap perjanjian baru itu bertentangan dengan bukti-bukti manuskrip yang sangat-sangat melimpah. Yang tadi saya sudah sebutkan bahwa ada salinan manuskrip-manuskrip kuno yang tersebar di seluruh Timur Tengah pada abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Itu berjumlah hampir more than 5.700 manuskrip kuno yang tersebar di seluruh Timur Tengah, ya, Syria, Mesir, Libanon, Bizantium, ya, ada yang ke Arab, ya, kemudian ada yang di Palestina sendiri, ya, ada yang sampai ke Afrika, ya, segala macam. Itu semua tersebar dan ada 10.000 salinan manuskrip dengan bahasa Latin, ya, di Spanyol, kemudian juga ke Eropa, ya, kemudian salinan-salinan yang jumlahnya ribuan dari kutipan-kutipan Bapak Gereja abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam yang mengambil kutipan dari perjanjian baru. Jadi sangat-sangat naif, sangat-sangat tidak logik
kalau mengatakan bahwa Alkitab Perjanjian Baru sudah dirubah-rubah teksnya, bagaimana bisa kompakan? Ya, saya kira nggak ada yang bisa jawab gitu loh. Benar nggak? Seperti itu. Kemudian kita lihat fragmen paling awal dari Perjanjian Baru misalkan, yang sekarang ada di yang terkenal yaitu fragmen John Ryland ya misalkan, tertanggal 117 Masehi ya, itu jelas melestarikan ayat-ayat dari Yohanes ya. Kemudian manuskrip-manuskrip Perjanjian Baru juga dari Papyrus Bodmer misalkan, Bodmer ya, abad kedua, itu hampir melestarikan seluruh kitab Petrus dan Yudas Tadeus ya, saudara Yesus. Seperti yang kita miliki sekarang, sama gitu ya. Sehingga sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pesan-pesan Perjanjian Baru ini telah hilang atau dihancurkan atau dirubah-rubah seperti yang diklaim Muslim gitu ya. Dan kalau ada pernyataan yang mengatakan, oh Perjanjian Baru yang sekarang itu bukan Injil yang dimaksud dalam Al-Quran, artinya Injil yang dimaksud, Injil versi Islam sudah hilang, musnah, wah nggak tahu kemana begitu ya. Nah ini juga sangat ridiculous gitu loh, sangat menggelikan. Kenapa? Berarti Allah sendiri tidak mampu menjaga kalimat-kalimatnya sehingga hilang, sehingga dimusnahkan oleh manusia ya, seperti itu. Dan memang tidak ada bukti yang menunjukkan ke sana gitu ya. Ya. Nah, terlebih lagi ada seorang teolog, scholar pada tahun 1662 yang hidup pada tahun 1662 sampai 1742 bernama Richard Bentley. Richard Bentley dari Inggris, beliau menyatakan bahwa adalah bagus mempunyai banyak acuan atau salinan manuskrip ya, sebagai anchor, more than one, jadi lebih dari hanya satu, daripada hanya satu ya. Sehingga dapat dibandingkan dan memberikan otoritas dan security yang sama banyaknya ya, perhatikan, sehingga kita bisa membandingkan mana yang benar, kanon sah, dan mana yang salah atau pseudo, palsu ya. Coba Anda bandingkan jika saya hanya punya satu salinan, di seluruh dunia hanya punya satu salinan ya. Dari sekian ratus ya salinan dikumpulkan, yang dianggap nggak cocok dibakar atau dimasukkan ke dalam sungai ya. Nah, ini versi saya misalnya. Yang kemarin-kemarin itu nggak cocok, saya bakar ya, saya masukkan ke sungai. Nah, ini versi saya, tolong ini yang paling asli. Bagaimana kita bisa memverifikasi bahwa yang diklaim itu adalah benar? Belum tentu kan? Siapa tahu yang dibakar justru malah yang asli, yang dicemplungkan, yang dimasukkan ke dalam sungai itu justru mana yang asli, malah yang asli. Kita tidak tahu gitu loh. Justru dengan banyaknya salinan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditemukan, memberikan lebih otoritas dan security terhadap keaslian manuskrip-manuskrip kuno tersebut. If we can't trust the New Testament, we can't trust what we think we know about Jesus of Nazareth, and there's no such thing as authentic Christianity. Let's look at this more closely. The New Testament and all significant literature from the ancient world is reconstructed into its original form by comparing manuscript copies that have survived. To determine the reliability of this reconstruction, historians ask 3 questions. How many copies exist? How long is the time gap between when the original was written and when the earliest surviving copy was made? And how significant are the differences between the copies? The experts have more confidence in their reconstruction of the original text when there are lots of copies to work with, the time gap is short, and the differences are relatively insignificant. Historians are confident they have reconstructed the original works of Plato and Homer with a high degree of accuracy. So let's compare these works to the New Testament. We have 219 copies of Plato, 2,300 copies of Homer,
But when it comes to the New Testament, we have an overwhelming 5,700 manuscript copies in the original Greek alone. In comparison with the average ancient Greek author, the New Testament copies are well over 1,000 times more plentiful. If the average size manuscript were 2½ inches thick, all the copies of the works of the average Greek author would stack up 4 feet high, while the copies of the New Testament would stack up to over a mile high. This is indeed an embarrassment of riches. But how much time elapsed between the original writings and the earliest surviving manuscript copy? 1,300 years passed before the first surviving copy of Plato was written, and only 400 years for Homer. How about the New Testament? Just 35 years. In the world of ancient literature, this is a blink of an eye. The wealth of material that is available for determining the wording of the original New Testament is absolutely stunning. But these manuscripts are not identical. In fact, they contain roughly 400,000 differences. The obvious question then is, how significant are these variations? Most of them are simply variations in spelling, which are easy to sort out. Then we find minor differences, such as the use of synonyms or a definite article with a proper name. These have no effect on translation. There are also errors that scholars have determined were not in the original text. That means that less than 1% of all the variants have any real significance at all for the meaning of the original text. And none of these, not one, affects a single core doctrine of the Christian faith. Furthermore, in their various writings, early church leaders quoted the New Testament over 1 million times. So extensive are these citations that if all the other sources for our knowledge of the text of the New Testament were destroyed, they would be sufficient alone for the reconstruction of practically the entire New Testament. The overabundance of early and accurate manuscripts and quotations from those manuscripts combined to make reconstruction of the original Greek text of the New Testament virtually certain. The books of the New Testament you read today are the same as the original writings penned nearly 2,000 years ago. All they do is repeat a script. No, ask your And question. once you take them out of the script, What they're happens? clueless. Absolutely clueless. Bible, this is a corrupted one. So where's your proof? From the Quran. From the Quran? Yes. Can you show me where the Quran says that it's corrupted? Ask your Quran. That's fair. I don't know much about the Quran as well, but want- I don't want to lie.